terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari kerusuhan Partai Demokrat dengan Nasdem berakibat Anies Baswedan batalnya Pres. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI. Tetapi terjadi keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Partai Nasdem minta agar Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI. Partai Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan. Suryo Paloh menuding Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan calon presiden RI hanya di mulut saja, tetapi tidak berani secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan jadi calon presiden. Diduga Partai Demokrat bermain dua kaki dalam berpolitik, terutama dalam pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden RI. Ketidakberanian Partai Demokrat mendeklarasikan Anies jadi presiden akibatnya pecah kongsi pendukung Anies Baswedan. Pecah kongsi ketiga partai pendukung Anies Baswedan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Akibat pecah kongsi ketiga partai pendukung Anies Baswedan berakibat Anies Baswedan gagal jadi calon presiden RI karena tidak cukup syarat threshold sebanyak 20% mengusung Anies Baswedan jadi calon presiden RI. Diduga salah satu hal terjadi pecah kongsi karena AHY posisinya sebagai wakil presiden yang dikehendaki Partai Demokrat, AHY sebagai calon presiden dan Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Sebaliknya, kalau AHY sebagai calon presiden tidak akan dipilih masyarakat karena elektabilitasnya rendah. Diduga Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak akan mau. Harapan saya ketiga partai politik tersebut mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengusung calon presiden yang memenuhi syarat threshold sebanyak 20%. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI. Tetapi terjadi keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Partai Nasdem minta agar Partai Demokrat resmi mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI. Partai Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan. Suryo Paloh menuding Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan calon presiden RI hanya di mulut saja, tetapi tidak berani secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan jadi calon presiden. Diduga Partai Demokrat bermain dua kaki dalam berpolitik, terutama dalam pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden RI. Ketidakberanian Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan jadi presiden akibatnya pecah kongsi pendukung Anies Baswedan. Pecah kongsi ketiga partai pendukung Anies Baswedan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Akibat pecah kongsi ketiga partai pendukung Anies Baswedan berakibat Anies Baswedan gagal jadi calon presiden RI karena tidak cukup syarat threshold sebanyak 20% mengusung Anies Baswedan jadi calon presiden RI. Diduga salah satu hal terjadi pecah kongsi karena AHY posisinya sebagai wakil presiden yang dikehendaki Partai Demokrat, AHY sebagai calon presiden dan Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Sebaliknya, kalau AHY sebagai calon presiden tidak akan dipilih masyarakat karena elektabilitasnya rendah. Diduga Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak akan mau.
Harapan saya, ketiga partai politik tersebut mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengusung calon presiden yang memenuhi syarat threshold sebanyak 20%. Sekian dan terima kasih.